Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita masih berada di tema 2. Sekarang kita berada di subtema 3, pembelajaran 2. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung aja menuju ke materi ya. Silakan buka buku Yudhisthiranya, buka buku Kemendikbudnya yang ini. Silahkan lihat di halaman 100. Silahkan dibuka di halaman 100. Nah, cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Nah, jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi, ini berikut cara memelihara organ pernapasannya. Ini termasuk mencegah. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Gimana caranya? Nah, caranya bisa dengan makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Kemudian berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup juga perlu. Dan posisi tidur yang benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Nah, posisi tidur, istirahat cukup, olahraga dan makan makanan. Ini adalah salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian menggunakan masker saat berada di luar di lingkungan yang kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Nah, jadi ternyata minum-minuman yang dingin itu ada dampak negatifnya untuk paru-paru ya, karena paru-paru itu sensitif terhadap yang dingin. Kemudian menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Jadi terlalu banyak makanan yang banyak mengandung gula dan bahan kimia itu dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah merawat organ pernapasan. Gimana caranya? Ini membersihkan rongga hidung secara teratur, terutama bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran ini. Tapi kalau kita sering berwudu, nah dengan cara sering berwudu itu kita sudah sebenarnya membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Kemudian memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Gimana caranya? Itu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ya, ventilasi dalam rumah ini sangat penting ya, karena kalau udara tidak berganti di dalam ruangan kita, maka udaranya akan banyak mengandung karbon dioksida. Nah, maka
sirkulasi udara ini sangat penting di dalam rumah kita, ventilasi ya, melalui ventilasi itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Nih, harus sering-sering membersihkan lingkungan sekitar. Misalnya debu di meja itu mejanya selalu dibersihkan dari debu, seperti itu maksudnya ya. Mejanya selalu dibersihkan dari debu. Kemudian tempat-tempat lain yang bisa menimbulkan banyak tumpukan debu itu selalu dijaga kebersihannya agar debunya tidak berterbangan, tidak sampai berterbangan dan akhirnya terhirup oleh kita saat bernapas. Kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Jadi menanam pepohonan, menanam tumbuhan hijau itu juga dapat menyegarkan atau dapat membuat udaranya menjadi sehat dan mencegah ruangan lembab. Nah, ini salah satu juga dari fungsi dari ventilasi tadi ya. Karena kalau ruangannya lembab, pengap juga ini dapat menyebabkan atau menimbulkan virus dan bakteri itu berkembang dengan mudah. Apalagi sekarang ya, kita sedang dalam keadaan menghindari kita kayak kejar-kejaran nih sama virus corona. Nah, kita agar nggak ditangkap sama virus corona ini, agar kita terhindar dari virus corona ini, maka kita harus lebih sering lagi membersihkan khususnya tangan dengan sabun, kemudian mengenakan masker dan physical distancing atau jaga jarak ya. Nah, karena virus corona ini adalah juga virus yang berhubungan dengan organ pernapasan kita. Nah, jadi Ustadz akan coba sedikit sampaikan juga tentang cara mencegah penularan virus corona. Nah, silakan simaknya ini ya. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus corona. Loh, kok Ustadz bahas virus corona? Iya, karena virus corona ini juga tadi sudah saya sampaikan juga berhubungan secara langsung dengan organ pernapasan, karena juga penularannya melalui hidung dan mulut ya. Penularannya juga melalui hidung dan mulut, melalui organ pernapasan juga ya. Langkah yang pertama mencuci tangan dengan benar. Kayak apa itu mencuci tangan dengan benar? Mencuci tangan dengan benar di sini ya sudah kita tahu ya. Ini sudah kita praktekkan beberapa bulan yang lalu, di mana-mana sudah tersedia di tempat umum sudah banyak tersedia air dan sabun ya. Ini adalah cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona ini atau virus COVID-19. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama sekitar 20 detik. Nah, pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih termasuk punggung tangan, kemudian pergelangan tangan, sela-sela jari dan kukunya. Setelah itu bisa dikeringkan menggunakan tisu atau handuk bersih. Nah, kemudian menggunakan masker. Nah, masker ini sudah kita juga, pemerintah kita sudah meminta agar kita selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, berada di luar rumah ya, khususnya ketika berada di luar rumah. Dan sebenarnya kalau bisa untuk tidak berada di luar rumah, maka jangan keluar rumah. Nah, tetap di dalam rumah aja. Dan kalau memang harus keluar rumah, maka selalu kenakan masker. Karena dengan menggunakan masker itu akan dapat mengurangi penyebaran virus corona, karena ya kita ketahui tadi virus corona menyebarnya melalui saluran pernapasan, melalui organ pernapasan seperti itu ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh. Nah, gimana caranya menjaga daya tahan tubuh? Tadi juga sudah kita bahas. Agar menjaga kesehatan organ pernapasan tadi salah satunya dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga ya. Nah, seperti itu.
Kemudian juga disarankan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan kalau ada daging ya, itu juga bagus. Kemudian juga olahraga tadi juga ya, tidur yang cukup. Nah, dan mengkonsumsi banyak minum air putih juga kayaknya seperti itu bagus ya. Kemudian menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Nah, pembatasan physical distancing ini dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter atau sampai 2 meter dengan orang lain, dan selalu menggunakan masker terutama saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Dan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri itu untuk yang mungkin dia sedang mengalami demam atau badannya kurang sehat, maka bisa mengisolasi diri, isolasi secara mandiri. Kemudian membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Nah, ini juga penting ya, membersihkan rumah. Nah, karena siapa tahu setelah kita keluar dari rumah, ternyata tangan kita mungkin menyentuh sesuatu yang ada di rumah seperti misalnya remote, gagang pintu, keran air, dan permukaan seperti meja. Nah, ternyata tangan kita membawa virus. Nah, kita kan nggak tahu nih. Nah, atau kalau sudah cuci tangan ternyata bisa jadi orang di rumah yang lain, seperti bisa jadi adik atau kakak atau ayah atau ibu yang ternyata tanpa diketahui dan tanpa diinginkan, nah ternyata virus itu menempel di tempat-tempat yang sering disentuh oleh anggota keluarga yang lain seperti gagang pintu tadi ya, remote, TV, keran air tadi ya, dan permukaan meja. Nah, mungkin cara menghindarinya adalah dengan cara sering dibersihkan. Bisa menggunakan disinfektan atau yang bisa dicuci mungkin bisa dicuci, tapi yang nggak bisa, kalau TV masa dicuci dengan air nggak mungkin kan ya. Nah, jadi mungkin bisa tombol on off nya dibersihkan menggunakan disinfektan seperti itu ya. Oke, untuk kita kembali lagi dulu ke materi yang tadi. Ada 5 cara ya, ini 5 cara mencegah penularan virus corona. Nah, hari ini ada tugas untuk kalian, yaitu bisa perhatikan ini, apa ini? Nah, ini adalah poster. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Wah, ini adalah contoh poster. Nah, poster tentang menjaga memelihara organ pernapasan sebenarnya, tapi ini bebas sih. Ini adalah poster tentang cuci tangan seperti itu agar terhindar dari kuman. Kemudian ada yang satunya demam berdarah. Nah, 3M, menguras tanpa tempat penampungan air, mengubur barang bekas dan menutup tempat penampungan air. Ada gambarnya, ada pesannya, ada juga ini judulnya ya, ini ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalian Ustadz minta untuk bikin satu poster tentang kesehatan, bisa tentang cuci tangan atau virus corona tadi, seperti itu ya, virus COVID-19 ini. Contohnya banyak kok di internet. Kalau kalian mau lihat itu di internet sangat banyak sebenarnya, bisa kita cari. Sebentar, ada kendala. Nah, di internet ada banyak sekali contohnya. Nanti kalian gambarkan
posternya bisa di kertas HPS nggak apa-apa, atau kalau mau yang lebih bagus di kertas karton yang besar itu lebih bagus. Nanti dipoto dan dikirimkan di Google Classroom ya. Bebas deh, kalian bisa cari contohnya di internet. Yang pasti tentang kesehatan ya, poster tentang kesehatan. Bisa tentang virus corona, bisa tentang mencuci tangan, bisa tentang menjaga kebersihan organ pernapasan, atau terserah deh, yang penting tentang poster kesehatan. Tapi kayaknya yang banyak nih tentang virus corona nih karena sedang banyak posternya. Oke, Ustaz akhiri sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.